Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Al-Katiri dari jurusan M Manajemen Rekayasa Industri dengan NIM 102052500048. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari materi biologi, yaitu fermentasi tingkat lanjut. Nah, di sini fermentasi tingkat lanjut itu apa? Fermentasi tingkat lanjut itu adalah mikroorganisme seperti ragi atau bakteri mengubah zat menjadi zat lain, seperti gula menjadi alkohol, kedelai menjadi tempe. Nah, fermentasi tingkat lanjut biasanya di mana mikroorganisme tidak hanya bekerja secara alami, namun ada bantuan teknologi, yaitu mengontrol suhu, pH, dan oksigen. Yang kedua, dimodifikasi secara genetik. Biasanya digunakan dalam skala industri dan prosesnya menggunakan alat khusus, yaitu bioreaktor. Nah, di sini ada perbedaan yang saya dapat, ternyata zaman dulu sama jam sekarang tuh beda. Yang pertama, fermentasi zaman dulu dia pertama tradisional, kontrol sederhana, ketiga mikro alami, keempat hasil makanan seperti tempe atau roti. Dengan yang kedua tingkat lanjut, yang pertama modern dan industri, kontrol pakai teknologi, mikroba bisa dimodifikasi, keempat hasil produk industrinya beda menjadi obat dan bahan bakar. Nah, fermentasi biasa itu dibagi dua, yang tradisional sama yang modern. Yang tradisional itu dilakuin secara turun-menurun tanpa alat canggih, bukan seperti zaman sekarang. Kontrol sederhana, gak terlalu diatur. Mereka tidak mengatur dengan suhu, pH, dengan oksigen. Mereka menggunakan dengan secara alami. Yang ketiga, mikroba alami, pakai bakteri atau jamur yang memang udah ada di bahan atau lingkungan, misalnya ragi alami. Yang ketiga, hasil makanannya itu biasanya jadi makanan sehari-hari, contohnya tempe, tape, roti. Intinya simple, alami, tapi hasilnya kadang bisa beda-beda karena gak dikontrol ketat. Yang kedua, ada yang secara modern seperti zaman sekarang ini. Mereka sekarang mereka cara pembuatannya di pabrik atau lab, pakai alat teknologi yang lebih canggih daripada zaman dulu. Zaman dulu kan tidak memakai alat bantu apa-apa. Kontrol pakai teknologinya itu semua diatur dengan suhu, tekanan, pH, dan lain-lain biar hasilnya konsisten. Ketiga, mikroba bisa dimodifikasi. Jadi beda zaman dulu, kalau zaman dulu tidak bisa dimodifikasi, tapi kalau di zaman sekarang bisa dimodifikasi. Mikroorganismenya bisa diubah-ubah rekayasa genetik supaya lebih efektif atau menghasilkan produk tertentu. Nah, hasil produk yang didapatkan itu biasanya gak cuma makanan, tapi juga obat, antibiotik, alkohol, sampai bahan bakar bioetanol. Nah, itu itu perbedaan dari zaman sekarang sama zaman dulu. Yang ketiga, saya akan memberitahu cara kerjanya di zaman sekarang. Yang pertama, pilih mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, pemberian nutrisi untuk jadi bahan utama diolah. Yang ketiga, mikroba dimasuki ke bioreaktor dan diatur suhu, pH, dan oksigen. Yang keempat, proses fermentasi sudah berjalan mengubah nutrisi menjadi seperti alkohol, asam, enzim, dan bahan bakar. Bahan bakarnya itu yang dinamakan biofanol. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.